Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kori-Kori, welcome back to my channel. Kali ini kita akan sinau bareng mengenai latihan soal SKB berdasarkan FR dari teman-teman yang sudah ujian SKB CPNS 2020. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Nah, inilah dia FR dari teman-teman kita yang sudah ujian. Dari beberapa FR tersebut, ada banyak teman yang mendapatkan soal tentang ASN. Ada yang dapat 20, 30, 40, bahkan 50 soal. Oleh karena itu, saya akan membagikan latihan soal SKB tentang ASN yang dibagi menjadi beberapa part ya. Karena sayang banget kan kalau kita tidak mempelajarinya. Oke, langsung saja ya kita ke soal. Soal nomor 1. Pengertian kode etik instansi dan kode etik profesi dimuat secara garis besar dalam A. PP nomor 42 tahun 2004, B. PP nomor 53 tahun 2010, C. TAP MPR RI nomor 6 MPR 2001, atau D. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Dan jawaban yang benar adalah yang A. PP nomor 42 tahun 2004 adalah peraturan tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Soal nomor 2. Pembinaan jiwa korps mempunyai tujuan di bawah ini, kecuali A. Membina karakter atau watak PNS, B. Mendorong setiap pemimpin memaksakan kehendak kepada bawahannya, C. Mendorong etos kerja, atau D. Meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan PNS. Dan jawaban yang benar adalah yang B. Menurut PP nomor 42 tahun 2004 pasal 3, pembinaan jiwa korps PNS bertujuan untuk membina karakter atau watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan PNS. Yang kedua, mendorong etos kerja PNS untuk mewujudkan PNS yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan PNS sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal nomor 3. Ruang lingkup pembinaan jiwa korps mencakup kecuali A. Meningkatkan etos kerja untuk mendukung produktivitas dan profesionalitas PNS, B. Meningkatkan kerjasama antar PNS, C. Meningkatkan jumlah pemimpin yang selalu bersangka buruk dan berpikir negatif terhadap PNS bawahannya, atau D. Perlindungan hak-hak sipil atau kepentingan PNS. Dan jawabannya adalah yang C. Menurut PP nomor 42 tahun 2004 pasal 4, ruang lingkup pembinaan jiwa korps PNS mencakup 1. Peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas PNS. 2. Partisipasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang terkait dengan PNS. 3. Peningkatan kerjasama antar PNS untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps PNS. Dan yang keempat, perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang C. Soal nomor 4. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan sikap-sikap di bawah ini kecuali A. Kejujuran, B. Keteladanan, C. Mau benar sendiri dan tidak peduli pendapat orang lain, dan D. Disiplin. Dan jawabannya adalah yang C. Menurut TAP MPR nomor 6 MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran,
amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga negara. Jadi nomor 4, jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 5. PNS harus mempunyai sikap tanggap aktif dan dinamis apabila ada kondisi atau hal-hal yang akan merugikan keuangan negara. Perbuatan yang harus dilakukan adalah A. Lapor ke orang tuanya, B. Lapor ke atasannya, C. Lapor ke polisi, atau D. Lapor ke KPK. Dan jawaban yang benar adalah yang B. Salah satu kewajiban PNS sesuai pasal 3 PP 53 tahun 2010 adalah melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. Soal nomor 6. Nilai dasar yang wajib dijunjung tinggi PNS antara lain meliputi kecuali A. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, B. Mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan, C. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 45, atau D. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan jawaban yang benar adalah yang B. Menurut PP nomor 42 tahun 2004 pasal 6, nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tidak diskriminatif, profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi, dan semangat jiwa korps. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang B. Soal nomor 7. Tanggung jawab terhadap kepentingan publik merupakan A. Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS, B. Pelaksanaan etika PNS, C. Prinsip moral yang harus dimiliki dan dihayati oleh seorang PNS, atau D. Etika bernegara. Dan jawabannya adalah yang C. 7 prinsip moral yang harus dimiliki dan dihayati oleh seorang PNS yaitu 1. Profesionalisme, 2. Integritas moral yang tinggi, 3. Tanggung jawab terhadap kepentingan publik, 4. Berpihak pada kebenaran dan kejujuran, 5. Bertindak secara adil, 6. Jangan menghalalkan cara untuk mencapai tujuan, dan 7. Jangan lakukan sesuatu pada orang lain hal-hal apa yang Anda sendiri tidak mau diperlakukan demikian. Soal nomor 8. Perwujudan etika bermasyarakat antara lain kecuali A. Memberikan pelayanan dengan tidak empati, tidak hormat, tidak santun kepada masyarakat yang dilayani, B. Mewujudkan pola hidup sederhana, C. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif, atau D. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat. Dan jawabannya adalah yang A. Perwujudan etika bermasyarakat antara lain mewujudkan pola hidup sederhana, memberikan pelayanan secara tepat, cepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif, dan tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat. Soal nomor 9. Pegawai negeri sipil yang selalu berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan sesuai dengan A. Etika berorganisasi, B. Etika terhadap diri sendiri, C. Etika bermasyarakat, atau D. Etika terhadap sesama PNS. Dan jawaban yang benar adalah yang B. Menurut PP nomor 42 tahun 2004 pasal 6, etika terhadap diri sendiri meliputi jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar, bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap, memiliki daya juang yang tinggi, memelihara kesehatan jasmani dan rohani, menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga,
serta berpenampilan yang sederhana, rapih, dan sopan. Soal nomor 10. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan PNS merupakan A. Etika berbangsa, B. Pelaksanaan etika PNS, C. Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS, atau D. Kewajiban PNS. Dan jawabannya adalah yang D. Kewajiban PNS sesuai dengan pasal 3 PP nomor 53 tahun 2010 adalah sebagai berikut. Mengucapkan sumpah atau janji PNS, mengucapkan sumpah jabatan, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan PNS, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan, memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing, membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya, memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karirnya, dan menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Oke teman-teman, itulah tadi latihan soal SKB CPNS berdasarkan FR. Ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.